Malam itu, hujan turun dengan derasnya di desa kecil yang dikenal sebagai Desa Mandiri. Desa ini terletak di tengah hamparan hijau ladang-ladang subur, di mana hewan ternak menjadi tulang punggung ekonomi penduduknya. Desa ini, meskipun damai, telah menjadi saksi beberapa peristiwa misterius yang telah mengejutkan warganya. Di sudut desa, ada keluarga peternak yang sangat dihormati, keluarga Sutomo. Mereka dikenal sebagai peternak ulung yang merawat hewan ternak mereka dengan penuh cinta dan dedikasi. Mereka memiliki sapi-sapi berharga yang menjadi kebanggaan desa, dan domba-domba yang menambah kekayaan mereka. Namun, selama beberapa bulan terakhir, ketakutan dan kegelisahan merayap di antara penduduk desa ini. Sejumlah besar hewan ternak yang dimiliki oleh keluarga Sutomo telah hilang tanpa jejak. Sapi-sapi yang gemuk dan domba-domba yang menghasilkan bulu yang lembut tiba-tiba menghilang dalam kegelapan malam. Penduduk desa yang pernah bangga dengan kesejahteraan mereka sekarang hidup dalam ketakutan bahwa hewan ternak mereka bisa menjadi sasaran selanjutnya. Sutomo dan istrinya, Rini, adalah pasangan yang tulus dan peduli terhadap hewan ternak mereka. Setiap malam, mereka tidur dengan cemas, khawatir akan terdengar suara berisik yang mengindikasikan kehadiran pencuri yang mengintai. Mereka telah melaporkan pencurian ini kepada polisi desa, tetapi sampai saat ini, pencuri tersebut tidak pernah tertangkap. Kejadian itu semakin memburuk ketika keluarga Sutomo menemukan kandang ternak mereka yang rusak satu malam. Hewan-hewan mereka gemetar ketakutan, dan mata mereka penuh dengan ketidakpastian. Sutomo merasa putus asa melihat penderitaan hewan-hewan kesayangannya. Di tengah hujan deras yang mengguyur gentan rumah mereka, Sutomo dan Rini berbicara tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya berharap kepada pihak berwenang. Mereka harus bertindak sendiri untuk melindungi harta benda mereka dan juga menyelamatkan hewan ternak yang mereka cintai. Kita harus mencari tahu siapa yang mencuri hewan kita, kata Sutomo dengan tekad dalam suaranya. Rini mengangguk setuju. Kita tidak bisa membiarkan keluarga kita dan hewan-hewan kita hidup dalam ketakutan terus-menerus. Kita harus menempuh langkah-langkah ekstra untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Mereka berdua merencanakan suatu jebakan. Mereka akan tidur di ladang mereka sendiri bersama dengan beberapa saudara mereka yang juga mengalami pencurian serupa. Mereka akan membawa lampu senter, rantai besi, dan berbagai barang tumpangan lainnya. Malam itu, hujan turun dengan lebih deras lagi, dan angin bertiup dengan keras. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi malam yang menentukan dalam pencarian mereka untuk mengungkap siapa yang berada di balik pencurian hewan ternak yang misterius dan menghentikan ketakutan yang merajalela di Desa Mandiri. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, hujan semakin deras turun dengan hamparan air yang memenuhi tanah ladang keluarga Sutomo. Air hujan yang dingin merembes masuk ke bawah mantel mereka, namun semangat mereka tidak pernah padam. Dalam kegelapan malam dan hujan deras, Sutomo dan Rini bersama dengan beberapa saudara mereka yang juga menjadi korban pencurian hewan ternak bersembunyi di balik semak-semak yang lebat di sekitar ladang. Mereka memegang erat lampu senter mereka dan menunggu dengan tegang. Suara langkah kaki yang tidak dikenal mulai terdengar di malam yang gelap itu.
semua mata terfokus pada pintu kandang sapi yang terletak beberapa meter di depan mereka. Mereka menahan nafas dan menanti, sementara hujan semakin memperberat kondisi mereka. Dan kemudian, sosok hitam yang misterius muncul dari dalam kandang. Wanita itu mengenakan mantel hitam yang menggantung lepas di tubuhnya yang kurus, rambut panjangnya yang kusut tergerai basah oleh hujan. Dia mulai membawa sapi yang tak bersalah keluar dari kandang, satu persatu dengan tindakan yang kasar dan kejam. Sutomo dan saudara-saudaranya menyalakan lampu senter mereka, memperlihatkan diri mereka dengan tiba-tiba. "Berhenti!" teriak Sutomo dengan lantang, suaranya terdengar di tengah hujan deras. Pencuri itu terkejut dan refleksif menjatuhkan rantai yang digunakan untuk mengikat sapi. Dia tampak gelisah dan berusaha untuk melarikan diri, namun angin kencang dan hujan yang turun lebat membuat jalanan menjadi licin. Sutomo dan saudara-saudaranya segera mengepungnya. Rantai besi siap digunakan untuk menangkap pencuri itu. Mereka ingin mengetahui siapa yang telah mencuri hewan ternak mereka selama ini. Namun, ketika cahaya senter mengenai wajah pencuri tersebut, mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah sosok seorang wanita tua yang berkerut dan terlihat sangat kurus. Matanya yang gelap dipenuhi dengan nafsu yang ganas, tetapi pada saat yang sama, terlihat ada kebingungan yang dalam di dalamnya. "Mengapa kamu mencuri hewan kami?" tanya Rini dengan gemetar. Wanita itu tersenyum dengan gigi yang tajam dan menjawab dengan suara serak, "Aku telah hidup selama berabad-abad dan hewan ternak adalah sumber kekuatanku. Aku perlu darah mereka untuk tetap hidup." Keluarga Sutomo terdiam, terkejut oleh pengakuan mengerikan ini. Mereka tahu bahwa mereka berurusan dengan makhluk supernatural yang haus darah hewan ternak. Mereka mencoba untuk menangkapnya. Namun, sesaat kemudian, wanita itu menghilang seperti kabut di tengah hujan yang deras. Mereka hanya dapat menemukan rantai besi yang kosong. Malam itu, pencurian hewan ternak terhenti, namun cerita tentang makhluk misterius yang muncul di ladang keluarga Sutomo tetap menghantui penduduk desa tersebut. Mereka menyadari bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang jauh lebih kuat dan misterius daripada yang mereka bayangkan. Kejadian malam itu akan selalu menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Dan hujan deras akan selalu mengingatkan mereka pada kejadian misterius yang telah mereka alami. Kisah tentang malam misterius di ladang keluarga Sutomo menyebar dengan cepat di desa Mandiri. Warga desa yang semula tidak mengenal rasa takut kini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Namun, meskipun mereka merasa ketakutan, semangat untuk menghadapi makhluk yang mengerikan itu tetap ada. Beberapa hari setelah peristiwa di ladang keluarga Sutomo, warga desa merencanakan patroli malam. Mereka merasa bahwa harus ada tindakan lebih lanjut untuk melindungi desa mereka. Dengan obor di tangan, beberapa warga pergi keliling desa pada malam hari, berharap dapat menemukan jejak wanita tua misterius itu. Beberapa kali, warga berhasil melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan atau lenyap ke dalam kegelapan, tetapi setiap kali mereka berusaha mendekati, wanita itu selalu menghilang. Setiap kali mereka hampir berhasil menangkapnya. Bayangan itu seperti kabut yang lenyap di angin malam. Tidak hanya itu,
beberapa warga juga melaporkan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, seperti bisikan angin yang misterius atau langkah kaki yang lembut di tanah basah. Hewan-hewan ternak juga tampak gelisah dan cemas, seolah-olah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Upaya-upaya mereka untuk menangkap wanita tua itu menjadi sia-sia. Setiap sergap yang mereka lakukan hanya berakhir dengan kegagalan, dan wanita itu selalu berhasil melarikan diri. Rasa frustrasi mulai merasuki hati warga desa, dan mereka merasa semakin terjebak dalam situasi yang tak terkendali. Waktu berlalu, dan meskipun takut dan cemas, warga desa mulai beradaptasi dengan kehadiran misterius ini. Mereka belajar untuk hidup dengan ancaman yang tersembunyi di balik kegelapan. Mereka membangun altar kecil di dekat kandang ternak mereka, berharap dapat melindungi hewan-hewan mereka dari bahaya yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu pasti mengapa wanita tua itu memilih desa ini sebagai tempat untuk mencuri hewan ternak. Apakah ia adalah makhluk supernatural atau manusia dengan tujuan gelap? Tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Warga desa akhirnya hanya bisa pasrah dan berharap bahwa wanita tua itu tidak akan kembali lagi. Sementara hujan terus turun di malam hari, membawa dengan mereka kenangan akan malam-malam misterius yang telah dihadapi desa tersebut. Warga belajar untuk hidup dengan ketidakpastian, dan cerita tentang wanita tua yang haus darah hewan ternak tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, meskipun mereka tidak pernah berhasil menangkapnya. Pengalaman itu telah memberi pelajaran berharga tentang rasa solidaritas dan ketabahan dalam menghadapi ketakutan yang tak terlihat.